حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Dalam Quran itu jelas, berarti kan berbentrokan sendiri antara apa yang dikatakan Allahmu sama yang di dalam Quran itu sendiri. Yang tadi dikatakan jelas itu selain firman ini, selain huruf-huruful muqatta'ah, karena huruful muqatta'ah tidak memiliki. Selain nggak ada bro, selain itu Al-Quran itu terperinci jelas, rapi. Iya, kalau kenyataannya di sini, kalau ternyata di sini nggak jelas ya udah, berarti kontradiksi. Nah, makanya saya terjemahkan di sini untuk menghindari ketidakjelasan itu. Ya diterjemahkan aja, artinya nyeri. Iya, mau nanti coba mau nanti ya. Atau mau iya, mau nanti di sini nih. Ini ya. Ntar mana kok? Kayak ini nih, tempel nih. Nih. Di sini dalam bahasa Arab, ini kan alif lam mim ya. Ini berubah nggak ini? Kok kayak ininya kok kayak geser ya? Nih. Nah. Kan gue udah bilang, itu tulisannya sebenarnya alamun. Kalau diartikan ke dalam Google. Iya, saya ngerti. Cuman itu derita kalian. Alif lam mim pas diterjemahkan jadi nyeri kan gitu aja kan. Tadi kan ada yang berpolemik, yes, sus. Yes, spasi, sus. Kok artinya kok kamu babi? Ya ini saya tunjukkan aja. Atau nanti menggoli jadi dikasih kepala di Islam. Mengatakan terus begitu artinya. Oke, salam. Shalom. Ya, shalom. Oke, skip lah. Tolong buka ini yang ayat 2 kiamat. Kalau kau bilang Al-Qur'anmu itu enggak ngaco. Ayat 2 coba kiamat. Ini selesailah kau sama kau baca Arham. Kau baca kau. Zalikal kitabul la raiba fi. Oke. Di situ ditarjem apa? Zalikal kitab. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Oke, betul. Tetapi terjemahan di dalam Depak apa? Coba kiamat. Turun. Kitab Al-Quran ini Kenapa jadi ini? Enggak jadi itu. Yang mananya? Oh, la ilah. Zalikal kitab mana zalika? Zalika isim isyarah ba'id min hina. Tuh. Naam. Limadha? Walakin Depak tarjim ini. Hadza. Limadha kadzadik? Tuh. Zalikal kitab tapi ditarjim sama Depak. Nah, itulah orang-orang yang selalu berpatokan kepada arti dalam Al-Quran. Memang dalam bahasa Arab itu artinya itu. Dalam arti bait kan. Nah, terus jangan selalu berpatokan kepada dalam artinya. Kalau kamu belajar bahasa Arab memang artinya itu. Itulah terus kenapa ditarjim ini? Saya tanya kenapa ditarjim jadi ini? Berarti tarjim yang salah. Bukan Al-Quran yang salah. Bukan Al-Quran yang salah. Atau tarjim Depak yang salah? Nah, berarti bukan Al-Quran yang salah. Berarti Depak yang salah. Apanya Depak? Depak itu terjemahan dari Depak loh. Zalikal kitab. Tapi kalau dalam bahasa Arab memang itu isim isyarah bait. Bait minina, walakin Depak mentarjim jadi kitab ini. Gimana itu? Yang salah Al-Qur'anmu atau Depak? Ya, nggak tahu juga sih Depak. Tapi kan dalam bahasa Arab, kalau kamu paham terjemahan kau buka semua terjemahan, bahkan di terjemahan bahasa Inggris this book, bukan that book. Gimana itu? Satu, dua, tolong buka kiamat. 210 ya, Al-Baqarah 210, itu baru satu. Wah, nggak nyambung ya. Mana
Dia mau memastikan, mau menekankan bahwa Al-Quran di ayat pertama tidak membicarakan tentang Al-Quran. Tiba-tiba ditarjem jadi ini. Begini nih kalau cuma fokus modal lihat terjemahan sini tidak mempelajari. 120. Wah, justru ini terjemahan kok. Iya, kamu selalu berpatokan dengan ini, tidak belajar. Loh, justru saya belajar. Apa Buka 210. Sorry Kiamat 210 berarti. Oh, 210. Iya, berarti bukan coba 210 kalau nggak salah. Hal yang Kitab sapi ya. Sapi betina. Iya. Itu. Coba. Kamu kan pintar bahasa Arab. Mama nahu yanzuruna, nazara yanzuru. Melihat. Oke, pintar kamu. Coba kita bawa ditarjim di bawah jadi apa Kiamat? Tunggu. Mama nahu tunggu bi lughah Arabiyah. Ya, jadi gini, Bro. Nggak usah dalam banyak bahasa alasan Arab berarti. Sini gue jelasin. Ayo, cepat jelaskan. Gak ada yang bisa jelaskan coba. Diam dulu. Nah, dalam bahasa Arab itu mempunyai kata murodif. Tahu nggak apa arti murodif? Naam, jelaskan aja. Nah, murodif itu adalah persamaan kata. Kalau di bahasa Indonesia kan itu sinonim kata. Oke, sekarang aku tanya, menunggu sama melihat sama tidak? Menunggu sama melihat. Ya, berapa gini orang? dulu, 539. Aku tanya menunggu sama melihat sama enggak? Dengar dulu, dengar dulu. Aku tanya, menunggu sama melihat sama enggak? Aku tanya. Sabar, 569 semua. Menunggu sama menunggu sama melihat sama enggak? Nazoro yanzuru itu mempunyai juga murodif. Dia tidak bisa diartikan cuma-cuma dengan melihat. Bisa Oke, sekarang aku tanya, menunggu bahasa Arab apa? Intazoro yantaziru. Ya, berarti kurang huruf apa di situ? Lah, itu kan murodif, Bro. Betul. Murodif berarti kurang huruf apa di situ? Beginilah kalau cuma membaca kurang huruf apa di situ? Aku dari pesantren loh. Jangan aku dari pesantren juga. Dia kurang cuma huruf apa di mencari situ? kesalahan, namun dia tidak yanzuru artinya melihat. Intazoro yantaziru artinya menunggu. Di situ Ibaratnya kurang begini. huruf tak di situ. Ibaratnya gini, wajah daya jilu itu mendapatkan. Bro. Tapi hasolaya silu itu mendapatkan. Jangan menerjemahkan satu kata. Iya, jangan menerjemahkan cuma satu, Bro. Kita Al-Quran itu mempunyai pelajaran dalam. Kamu ubah-ubah. Terutama Itu masalahnya. Ini baru 2 ayat. Kalau ayat yang lain aku buka komentret kau. Itu kamu tidak mempelajari bahasa Arab. Coba kamu pelajari bahasa Arab. Nahnu natakalam bil lughah arabiyyah idzan anta tastati bil lughah arabiyyah. Fadhal. Yalla. Lah. Anti tastati'ina an tatakallami bil lughati al-arabiyyah walakin la tafhami hadhihi. Ana afham. Fahimtu ma'na fi al-Quran. Fahimtu. Ibahasi an muradif fi kulli lughah. Fahimtu al-an as'aluki ya akhi. Bil lughah arabiyyah menunggu maknahu bil lughah arabiyyah. Mufrad. Jadi intinya gini, Al-Quran itu tidak bisa diartikan secara menunggu wa melihat. Sawa Ya gini nih kalau cuma sekedar belajar online tadi. Selalu punya alasan ya, ginilah teman-teman, lihat ya. Ini baru 2 ayat, belum ayat yang lain. Ya. Melihat burung. Mungkin itu saja. Jadi gini loh, melihat burung itu bukan berarti turunnya sudah waktu sholat asar sini soalnya. Jadi gue ingin turun dulu untuk sholat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Maaf sebesar-besarnya. Mau apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bukan dia kabur sendiri ya, bukan aku ya, bukan diturunin host. Jadi jangan sembarangan kau motong-motong Alkitab, motong-motong nama Tuhan kami, ngolok-ngolok kitab kami. Nah, kalau dibalikin gimana? Gitu loh. Oh, barusan juga kepikir itu. Al-Maidah tuh. Dikira kue ulang tahun kali dipotong-potong ya Umi ya. Itu dia sebenarnya. Kiranya pizza apa main potong-potong. Yes as, Yesus yes as. Kurang kerjaan apa? Ya tuh.
karena Muhammadnya suka potong-potong gitu, yang mereka potong-potong. Iya, suka motong-motong. Yuk, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Di situ la tuhillu. Coba kiamat la tuhillunya di kopas. Ini ya. Iya, betul. Nah, apa artinya? Tidak diperbolehkan. Setelah kata la tuhillu kita balik lagi apa? Sya'airallah. Apa? Syiar Allah, syiar-syiar yang suci. Tuh. Arti sebenarnya janganlah, tidak diperbolehkan atasmu syiar-syiar Allah, tapi di situ ditarjim apa? Orang-orang yang beriman. Nah, kamu melanggar, jangan kamu melanggar. Jauh melanggar sama membolehkan, dihalalkan. Gak gini, berlawanan, tidak diperbolehkan syiar-syiar Allah. Coba mau pakai apa? Kamus ma'ani tuhillu artinya diperbolehkan. Pakailah nanawi di situ artinya tidak diperbolehkan. Oh, kamus mana kamu pakai? Ma'ani ya. Kamus ma'ani coba. Mereka kan yang diagung-agungkan kamus ma'ani. Buka kan kamus ma'ani. Tuhillu artinya apa? Dihalalkan. Dihalalkan kan? Kalau dikasih kata tidak di situ tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Apa? Syiar Allah dah halal. Haram berarti syiar Allah. Haram. Nah, kenapa? Alasan mereka ayat berikutnya. Sekarang sya'airo kalau di dalam bahasa Arab, sya'airo itu menjadi maf'ulun bi, artinya objek. Kenapa dia jadi objek? Karena di situ hurufnya fathah. Kalau maf'ulun bi hurufnya jadi fathah, artinya dia jadi objek di situ. Apakah yang tidak diperbolehkan? Yang tidak diperbolehkan adalah apa? Syiar Allah. Mau main balaghah, mau main apa lagi? Nahu sorob, sudah nahu sorob. Jadi ibaratnya kayak profesi ustadz, dosen sekolah Islam itu mesti ditutup semua ya, pengajian. Iya, semuanya nggak boleh. Iya, semuanya mesti ditutup. Orang haram kok. Tidak boleh kok. Iya. Mau ngamuk dari mana? Kamus ma'ani mereka bilang. Siapa yang bilang kamus ma'ani MUI? Ya, kamus ma'ani udah dibukakan. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain, kata di dalam Quran, ayat kata dihalalkan, semua merujuk kepada kata-kata uhillu, tuhillu, yuhillu. Kata dihalalkan itu. Nggak ada yang lain. Mau kemana? Sama dengan kata-kata ahad. Kata ahad satu-satunya diartikan menjadi esa cuman di Al-Ikhlas ayat pertama. Coba buka Al-Ikhlas ayat keempat, juga pakai kata ahad tetapi tidak ditarjim menjadi esa. Nah, lawak-lawak kan? Baru satu ayat, satu surah. Satu surah dengan kata yang sama itu beda artinya. Jadinya seorang ya. Seorang. Ahad itu one of sebenarnya. Jadi salah satu dari. Makanya kalau jadi mestinya seorang Allah ya, Bunda ya. Iya, salah satu dari sebenarnya itu. Jadi makanya kita orang ortodoks, ya kan? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Dalam bahasa Arabnya tidak pakai ahad. Pasti pakainya Bismillah wal ibnu wa ruhul kudus al ilahu wahid. Itu yang betul. Karena ini seorang. Ya toh? Coba di atasnya. Ayat pertama. Nah, harusnya gini ya, Bun. Aku koreksi dulu ya yang ini ya. Ini kan esa nih. Aku rubah dulu nih. Ini saya keliru teman-teman ini ternyata. Bukan katakanlah dia Allah esa, tapi di sini gini. Aku revisi dulu ya. Nah, ini. Ini Bunda. Nah, Apa tuh? katakanlah. Ya, dia Allah seorang. Nah, itu. Nah, harusnya gini. Karena Kan di bukan ayat itu. terakhir
seorang, sesuatu. Coba di ayat akhir, yang ayat keempat, ada kata ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Dalam satu surah bisa berbeda arti. Seorang kan? Ini. Nah, kenapa di atas dibilang Esa? Coba kiamat, coba ambil kata ahad, kopas, masukkan ke Google Translate. Apakah Esa artinya? Salah satu Salah kan? satu. One off. Ya. Lawak kadang-kadang Quran ini. Kata Esa satu-satunya dibikin dalam bahasa Arab tuh jadi ahad, itu cuma di Al-Ikhlas doang, ayat 1. Kalau kita lihat di surah-surah yang lain, itu kata Esa, Maha Esa, itu semua dipakai dengan kata wahid. Ya, coba kita lihat ya, bentar ya. Loh, Bunda, kalau salah satunya berarti ada banyak dong. Iya, makanya sama dengan kata salisu salasa, yang salah satu dari yang tiga, itu bukan salah satu dari yang tiga artinya. Salisu salasa, tiga dari yang tiga. Apa yang mau dibantah lagi sama mereka? Coba buka ini surah Al-Baqarah ayat 133. Berarti ini ya. Katakanlah dialah Allah yang salah satu Allah, salah satu ilah. Allah. Iya, salah satu ilah. Iya. Coba Mana Al-Baqarah 133. 133. Ini. Yo, di situ ada kata Esa. Coba kita lihat kata Esa di situ apa? Kata Esa ilahan ini. Wahid. Wahid. Wahidan, bukan ahad kan? Wahidan, bukan ahad. Ini baru satu. Kita lihat lagi di Al-An'am ayat 19. Al-An'am tuh surah keberapa aku nggak tahu. Al-An'am ayat 19. Bentar Bunda. Ini baru satu. 133 ya. 16 ya Al-An'am. Al-An'am ayat 16. 16. Coba. Nah, coba. Yang tadi pesantren santri ngelihat ini ketawa, yang tadi pesantren santri kabur. Tuh. Coba ada kata Esa nggak situ? Coba. Gimana Bunda? Al-An'am ayat 19, sorry. Al-An'am ayat 19. Al-An'am 19, sorry. Coba. Nah, coba cari kata Esa di situ. Ahad atau wahid? Sudah agak ke bawah. Innama huwa ilahun wahid. Nah, ilahun bawahnya. Oh, ini. Nah, wahid atau ahad? Wahid. Wahidun, nggak ada ahad. Baru 2. Sekarang mau dicatat kiamat ya. Ya, banyak kata Esa di dalam Al-Quran dan semua merujuk kepada kata wahid. Surah Yusuf ayat 39. Jatuhnya politeis ini. Jadi surah 112. Jadi mereka tinggal milih ya, maunya orang atau politeis. Yusuf 39. Coba. Kita by data lo ya, gak main-main lo. Ini ada kata wahid nggak di situ? Ya, Maha Esa. Apa di situ dibikin dia? Maha Esa. Wahidul Qahar. Nah, wahid juga kan? Ahad atau wahid? Wahid. Nah, itu loh. Banyak wahid semua. Hanya Al-Ikhlas ayat pertama dibikin kata ahad. Aku nggak tahu kenapa begitu. Ya kan?
Nah, itulah. Jadi kalau mereka bilang, masalahnya di Islam ini, di Al-Quran tidak ada kritik teks. Tafsir, asbabun nuzul, tafsir itu cuman menjelaskan ayat per ayat. Asbabun nuzul cuman menjelaskan kisah-kisah turunnya ayat. Jadi tidak ada kritik teks. Beda dengan Alkitab. Benar nggak? Nah, itu dia. Tadi baru 2 ayat ya kita ya, baru 3 ayat. Hal yang zuruna sama la tuhillu sama dzalikal kitab. Belum kau dibongkar ayat yang lain. Apalagi Bun? Ini masuk ini. Yang 200 Al-Baqarah 210 itu kan melihat di awan-awan, sama kayak di Alkitab itu Daniel apa Daniel. Markus itu, aku lupa. Daniel Ya, 7. di Markus ada juga kan. Nah, itu kan melihat. Melihat. Makanya itu turun dari awan-awan ya, itu Allah itu ya. Iya. Mereka melihat. Di sini kan mereka menanti-nanti, padahal mereka melihat. Nah, ini. Nah, ya kan sama dengan Alkitab. Berarti ini bertempat ini jadinya Allahnya. Makhluk kan? Ini serangan juga ini dari orang Wahabi ini mestinya. Jadi, ya uclim-uclim ya. Jangan memelintir ayat kami. Itu loh firman Alkitab kami. Jangan dipotong-potong. Ketika dipotong-potong, nangis kan? Itu loh. Kalau ini bukan dipotong sih, tapi memang kenyataannya begitu. Nah, memang kenyataan kan. Ini terlihat ya Bun ya. Yang zuruna. Mereka menanti. Coba di Google Translate apa? Kalau di sini ya diterjemahkannya mereka menanti-nanti. Kalau ini terlihat menanti sama melihat, dia pikir tadi sama, nggak sama. Coba kamu ketik bahasa Indonesianya menanti, bahasa Arabnya apa? Menanti. Ini muntazar ya. Muntazirun. Dia itu intazoro yantaziru, kurang huruf ta sebenarnya, kurang huruf ta. Kurang satu huruf. Iya. Nah, itu. Makanya kan berbeda cerita ya antara melihat burung sama menunggu burung. Itu. Tapi orang menunggu burung itu udah pasti dia nanti akan melihat burung. Cuman kalau orang melihat burung itu belum tentu menunggu. Makanya ini mau dibilang sinonim itu nggak bisa. Ya makanya bukan sinonim. Dia yang nggak ngerti bahasa. Sinonim itu apa? Persamaan toh. Iya. Melihat, persamaannya apa? Menoleh, apa lagi? Nah, itu kan sama. Walaupun menoleh itu tidak sepenuhnya melihat. Gitu loh kalau belajar bahasa. Melirik itu juga bagian dari melihat. Ya kan? Cuman tidak sepenuhnya dia melihat. Kalau melirik itu kan melihat dikit-dikit aja gitu. Menoleh juga gitu. Tapi intinya menoleh. Tapi melihat sama menanti ya kejauhan lah. Menanti itu menunggu, itu sama gitu loh. Memandang, betul. Itu kan bisa. Gitu. Orangnya udah main cerah, aku turun dulu ya. Biasa, tahu kan kiamat? Iya. Oke, aku turun dulu Agatha ya. Oke, Bunda. Oke, Tuhan berkati ya. Shalom. Ya Umi, terima kasih Umi. Sama-sama. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا